Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Kayaknya udah pada cerah-cerah ini ya. Ini uang PK-nya udah pada cair ya? Sebagian, Bu. Sebagian. Oh, masih ada yang belum cair ya? Masih ada yang saldo nol? Masih. Siapa ibu? Saya, Bu. Oh. Oh, masih saldo nol ya. Oke, ibu, nanti dilaporkan ke pendamping ya, biar kita bisa proses. Nah, saya ucapkan terima kasih dulu terlebih dahulu atas kesempatan kehadirannya. Kita akan melanjutkan kegiatan kita pertemuan, namun sebelumnya alangkah baiknya kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan sehingga nanti proses kegiatan kita boleh terlaksana dengan lancar. Oke, kita bersatu di dalam doa. Amin. Oke, ibu-ibu sekalian, pertemuan bulanan pada kesempatan ini adalah membahas tentang kesehatan dan gizi. Nah, kita akan membahas 3 topik. Yang pertama itu tentang layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Untuk topik yang kedua adalah kebutuhan gizi ibu hamil. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita peserta PKH ini memanfaatkan bantuan PKH kita, kemudian bantuan BPNT, bantuan pangan non tunai atau sembako yang saat ini ya, kemudian CKN atau yang sering disebut dengan kartu KIS ya, Kartu Indonesia Sehat, selama kehamilan dan persalinan. Nah, ibu-ibu sekalian, sekarang saya ingin mengajak ibu-ibu untuk saling berpasangan terlebih dahulu. Kita akan diskusi ya. Coba dipilih pasangannya ibu, udah ya. Nah, sekarang diskusikan apa yang menjadi harapan-harapan ibu untuk anak-anak ibu di masa depan. Sampai dapat kerja. Oke ibu-ibu ya, bagaimana diskusinya? Lancar? Lancar. Ya, Bu. Di sini tadi kami diskusikan sama ini harapan-harapan kami buat anak-anak ya. Terlebih karena sudah ada sekarang bantuan dari pemerintah namanya PKH, kami sangat bersemangat ya dengan harapan kami supaya anak-anak kami ke depan bisa sekolah ya, sampai ke jenjang yang lebih tinggi ya, dengan konsumsi dengan vitamin-vitamin ya, supaya pintar ya anak-anak itu, dan juga supaya anak-anak kami itu ke depan tidak terlantar ya, nah, tidak terlantar ya, bisa juga tercapai apa pendidikan yang anak-anak kami sukai, cita-citakan. Oke, luar biasa ya. Kita tepuk salut dulu ya. Ini ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, sekarang untuk kelompok 2 ya. Bagaimana? Siapa yang mau mewakili? Ya. Supaya anak kami pintar, Ya. jadi bisa bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, bukan lagi seperti orang tua. Jadi bisa mereka dapat kerja ya. Oke, luar biasa ya. 2 kelompok ini benar-benar sangat aktif dan berpartisipasi ya untuk kegiatan kita di pertemuan kali ini. Nah, benar ibu-ibu. Jadi istilahnya dari kita bisa menyimpulkan
bahwa ibu-ibu ingin anaknya pintar ya, biar bisa sekolah yang tinggi ya. Iya, Bu. Ingin anaknya sehat. Iya, betul sekali ya. cerdas. Oh iya, ingin anaknya cerdas ya. Nah, untuk mencapai semua itu ibu-ibu, kita harus memperhatikan juga bagaimana gizi ibu selama masa kehamilan. Ya, kita harus memperhatikan bagaimana gizi anak sejak anak itu berada di dalam kandungan ibu-ibu ya. Baiklah, untuk menunjukkan bagaimana ibu bisa memiliki kehamilan yang sehat, kita akan menonton film bersama ya. Nah, ini tentang film pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Bagaimana filmnya ibu-ibu? Bagus. Inspirasi lah, Inspirasi. Ya. dapat ilmu lah, dapat Oke, apa saja yang peserta ingat dari film tadi? Oh, Siapa dulu? saya, Bu. Oke. Yang terkesan dulu dalam film itu bahwa betul-betul seorang ibu itu menginginkan supaya anak di dalam kandungan itu sehat. Ya. Tadi saya lihat di situ dia umpamakan seperti tumbuhan, ya. Ya. Kalau anak itu sudah digizi di dalam kandungan, kalau lahir nanti seperti tumbuhan subur, ya. Di situ tadi saya lihat. Tapi seandainya anak itu tadi tidak diperhatikan gizinya, dia juga kerdil kecil, ya, pertumbuhannya lambat. Jadi itu salah satu dulu ibu sebagai pesan sama saya. Bisa saja anak itu tidak tergantung dia besar kecilnya orang tuanya, tergantung juga pada gizi, ya, gizi nutrisi yang dia dapatkan dari orang tuanya, dan lebih pintar dari orang tuanya. Karena seperti kami hanya SD, ya, hanya sampai di situ pengetahuan kami. Jadi kami mengharapkan anak kami itu sampai ya ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Ya. Seperti kami mau bercita-cita kalau ada anak kami nanti perempuan, anak kami perempuan yang sungguh itu, kalau Tuhan izinkan, saya dia berikan sekolah dokter. Wah, luar biasa ya ibu. Oke, masih ada ibu-ibu tambahan lain? Saya Bu, Wah, Ibu Lisa, silakan. tadi kata Ibu Tina selama dalam kandungan kan mesti anak-anak diberikan kecukupan gizi, dan di situ tadi kami lihat juga setelah anak dilahirkan juga harus ada kecukupan gizi, dan jangan lupa tetap diimunisasi selalu setelah anak dilahirkan. Harus ini pemberian asinya diberikan secara sesuai yang diberi petunjuk oleh ibu bidan, dan kemudian kalau boleh kami orang tua juga jangan lupa selalu membawa anak ke puskesmas untuk diperiksa. Nah, benar ya ibu-ibu ya. Tugas juga pendampingan di PKH ini adalah melakukan verifikasi kesehatan. Jadi sebenarnya pendamping juga tahu siapa saja peserta-peserta PKH yang tidak membawa anaknya ke puskesmas. Ya, jadi harapan pendamping ini ya ibu-ibu ya, yang punya bayi, yang punya balita itu mohon dibawa ke posyandu, ya dibawa ke puskesmas.
ibu-ibu, berarti dari diskusi kita tadi kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa kondisi kehamilan ibu dan kesehatan saat bayi dan balita itu menentukan masa depan anak. Betul. Ya. Apabila kesehatan atau gizi bayi itu tidak diperhatikan, maka bayi juga akan lahir dengan berat badan Menurun. yang tidak normal atau berat badan rendah. Nah, begitu juga apabila tidak diatasi dengan gizi yang baik, maka bayi juga akan bertumbuh menjadi balita yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Kemudian itu juga bisa berpotensi stunting atau istilahnya tubuh pendek gitu. Kemudian itu juga akan mempengaruhi kecerdasan anak ketika nanti memasuki usia sekolah. Ibu, dari film tadi ada beberapa pesan utama yang disampaikan kepada kita. Yang pertama, bahwa betapa pentingnya gizi atau makanan sehat itu selama 1000 hari pertama kehidupan. Ya, 1000 hari pertama kehidupan itu tadi kan sudah disampaikan, itu masa 9 bulan kehamilan itu dan kelahiran dan nifas. Itu dimana masa bayi itu 0 sampai 6 bulan. Kemudian hingga usia anak mencapai 2 tahun. Jadi 0 sampai 6 bulan hingga mencapai usia 2 tahun ya. Nah, masa ini adalah masa yang sangat rentan bagi ibu dan anak. Gangguan kesehatan terhadap ibu dan anak itu di masa depan akan mempengaruhi masa depan anak di kemudian hari. Baik ibu-ibu, demikian dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang menjadi bahan dan topik diskusi kita tadi itu benar-benar bisa dipraktekkan ya ibu-ibu ya. Ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu dalam kondisi hamil saat ini, dijaga kesehatan gizinya ibu ya, nutrisinya ya dipenuhi. Ketika dana PKH itu cair, jangan hanya fokus sama bayar arisan, tetapi istilahnya ya jangan fokus cuma bayar utang aja, tapi juga kesehatan gizi dalam kandungan itu juga harus dipenuhi. Oke, demikian yang bisa disampaikan oleh pendamping, kurang lebih pendamping mohon maaf, dan selamat bertemu pada pertemuan berikutnya. Kita tepuk tangan dulu.